Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novarti Lubis dengan APMC 1C023142. Baik ya, pada hari ini kita bakal membahas buku Akuntansi Keuangan lanjutan satu. Nah, ini karya Ibu Dwi Martani, Taufik Hidayat, Agustin Setianingrum, dan juga Teguh I. Maulana. Nah, ini bukunya. Ini Akuntansi Keuangan lanjutan satu ya, edisi 2. Nah, ini penerbitnya Salemba 4. Oke, baik, kita bakal mengulas dan juga membahas sedikit ya terkait beberapa pembahasan di sini. Nah, di sini kita bakal membahas terkait transaksi entitas induk dan juga entitas anak, persediaan dan jasa. Di sini banyak ya, ada yang terkait laba, terus ada terkait teori dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal membahas terkait transaksi antara entitas induk dan juga entitas anak ini penjualan persediaan dan jasa. Nah, baik, di sini kita bakal membahas ada empat poin. Yang pertama, eliminasi transaksi antara entitas dan entitas anak. Kedua, ada transaksi kalau di yang pertama ini ada beberapa subbab lagi. Nah, itu ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Terus ada pentingnya eliminasi dan transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Terus yang kedua, sini ada transaksi penjualan persediaan. Nah, itu ada beberapa subbab lagi, ada dampaknya terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, itu gimana? Terus transaksi hulu dan transaksi hilir. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Terus selanjutnya ada transaksi penjualan jasa. Terus yang terakhir kita bakal melihat ilustrasi komprehensif dari transaksi entitas induk dan anak ini. Oke, kita langsung aja masuk ya ke bagian transaksi antara entitas induk dan entitas anak tadi. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu seperti apa sih transaksinya itu. Nah, transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Nah, seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya. Nah, atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Nah, ilustrasi pembukaan ini kita dapat memberikan contoh transaksi penjualan persediaan antara sesama entitas anak. Nah, misalnya ada PT Astra Opotars Tbk yang merupakan produsen komponen otomotif menjual sebagian besar ke produknya PT Astra Honda Motor yang juga anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Baik, kita bakal bahas ya, mengapa pentingnya eliminasi atas transaksi antara induk dan entitas anak. Nah, induk itu berkewajiban untuk menyusun laporan keuangannya. Nah, kalau anak nggak perlu. Nah, ini menggambarkan kinerja dan juga kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Nah, laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. Nah, mereka ini ada masing-masing ya kalau laporan keuangannya, tetapi kalau misal dia sudah ada induk, biasanya anaknya nggak usah buat lagi karena udah termasuk di induknya itu udah komplit di sana. Nah, terus ini ada PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan ya, nah bahwa untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan anak itu merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, kalau misal induknya sudah buat, anak itu ya nggak usah lagi karena udah di dalam induk itu laporan keuangannya. Nah, di sini ada konsep konsolidasi. Kalau bisa kawan-kawan lihat, nah ini nggak jelas ya. Nanti biar saya jelaskan. Nah, dari konsep ini, nah itu ada satu kelompok usaha. Nah, itu ada entitas induk. Nah, dia ada dua anak nih, entitas A lah misalnya kita istilahkan kan, dan entitas B. Nah, entitas tunggal itu bisa kita katakan sebagai entitas induknya. Terus satu laporan keuangan saja, terus laporan keuangan konsolidasinya. Nah, tapi di sini mereka berkaitan gitu kan. Entitas induk terhadap entitas anak A, terus entitas anak A berkaitan dengan entitas induk. Terus juga di sini, nah entitas anak A berkaitan dengan B dan seterusnya. Dia mutar-mutar terus dan saling berkaitan. Nah, oleh karena entitas induk dan anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi dalam suatu entitas yang dampaknya harus dieliminasi.
Nah, setiap itu kita harus mengeliminasi biar ya laporan keuangan itu yang namanya konsolidasi kan, digabungkan. Ya harus ada yang dieliminasi biar laporan keuangan itu jelas. Nah, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam PSAK 65 yang menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha itu. Nah, jadi kita harus mengeliminasi ya kalau misal kita udah ada anak perusahaan, nah itu kita harus ada yang dieliminasi terkait beberapa tadi kan ada aset, liabilitas, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita masuk ke transaksi penjualan persediaan kan. Nah, di sini ada beberapa dampak yang dimiliki jika kita ada transaksi penjualan persediaan. Nah, dampak terhadap pencatatan itu bisa dari entitas induk dan jurnal eliminasinya. Nah, dampak terhadap pencatatan entitas induk, nah ini transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha. Nah, keuntungan dan kerugian itu yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Nah, kalau misal eh, masih ada barangnya, persediaannya, nah itu nggak usah lagi dicatat kan kalau misal belum terrealisasi persediaannya itu. Nah, namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugiannya atas penjualan akan terrealisasi. Nah, jadi kalau misal persediaannya belum wih, persediaannya belum terrealisasi, ya kerugian dan keuntungannya belum ada. Terus ada dampak terhadap jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara ya entitas induk dan entitas anak sangat bergantung pada persediaan pada akhir periode. Nah, ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk ya sudah terjual ke perusahaan non afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Nah, itu mengapa kita harus mengeliminasi tadi kan. Terus selanjutnya kita bakal bahas dikit skenario ya, skenario dari eh, entitas anak dan entitas induk ini tadi, persediaan dan jasa. Oke, kita masuk ke contoh pertama, ini dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, contohnya ini ada gambar ya, skenario yang pertama itu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Skenario 2-nya seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Terus skenario ketiganya, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Nah, dari skenario pertama ini bisa kita lihat kan kalau misal persediaannya itu lah habis. Jadi antara untung dan ruginya bisa kita lihat depannya. Nah, terus kita lihat lagi terkait penjualan ke entitas anak PTP. Nah, kita bakal melihat di skenario satu dulu ya, seluruh persediaannya telah terjual. Nah, terkait penjualan ke entitas anak PTP, nah melaporkan keuntungannya. Misal keuntungannya 4 juta. Nah, berarti kalau dia 16 juta kan, nah berarti 10 kurang 6, keuntungannya bersihnya itu 4 juta. Nah, keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dan PTP sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi. Nah, oleh karena itu, tidak ada lagi jurnal yang dibuat oleh PTP. Nah, terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu itu. Jadi hanya dibuat oleh PTS-nya itu. Nah, transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta PTP. Nah, di sisi lain PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Nah, akun penjualan milik PTP ini dan beban pokok penjualan milik PTS nah harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Nah, kita bisa lihat untuk jurnal eliminasinya itu ada penjualan pada beban pokok penjualan itu sebesar
10 juta. Nah, itu dalam untuk kita mengeliminasi tadi kan. Nah, terus kita melihat nih. Nah, dampak jurnal eliminasi tersebut, penyajian dan akun penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah gimana gitu kan dalam skenarionya. Nah, bisa kawan-kawan lihat di tabel 5.1 dampaknya itu. Nah, ini karena nggak jelas ya biar saya jelaskan. Nah, apa dampak jurnalnya itu? Nah, dari PTP dan penjualan PTP ini 10 juta, beban pokoknya 6 juta. Nah, kalau PTS penjualannya 16 juta, terus beban pokoknya 10 juta. Nah, ini ditambahkan sebelum konsolidasi, ditambah dulu. PT berarti penjualan penjualan sebelum konsolidasi yang pertama itu 26 juta. Terus untuk ini penjualan ya. Terus kalau beban pokok penjualannya 16 juta. Nah, eliminasinya bisa kita lihat kalau misal penjualan itu 10 juta. Nah, itu eliminasinya. Terus kalau yang beban pokok penjualan itu 10 juta juga karena eliminasinya sama tadi kan 10 juta. Nah, jadi konsolidasi penjualannya itu penjualannya 16 juta dan beban pokok penjualannya 6 juta. Oke, baik kita masuk ke skenario 2. Nah, ini seluruh persediaan belum terjual. Nah, ini bisa menggambarkan kalau yang pertama tadi udah terjual kan kita bisa melihat keuntungan kerugiannya secara langsung gitu, nggak perlu kita bingung-bingung lagi. Nah, kalau misal kita seluruh persediaan belum terjual, nah ini kita nggak bisa tahu nih kita untung atau rugi karena persediaan kita belum terjual kan secara harfiahnya. Nah, terus skenario kedua ini, nah keuntungan atas penjualan yang di buku PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi. Nah, PTP ini ada 4 juta belum terrealisasi nih. Nah, karena sehingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Nah, oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menjual jurnal berikut. Nah, karena eh, PTP ini belum terrealisasi kan terkait penjualannya, kita harus membuat jurnal juga, buat jurnal penangguhannya. Nah, ini bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak, nah itu sebesar 4 juta. Nah, itu jurnalnya. Nah, oleh karena transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi transaksi hulu, maka PTP mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Nah, dia harus mencatat juga secara penuh. Jangan yang hanya 4 juta tadi kan. Nah, transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS dari sudut pandang konsolidasi. Nah, persediaan tersebut masih berada di perusahaan sehingga penjualan dan beban pokok penjualan diakui oleh PTP harus dieliminasi secara penuh. Nah, keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi tadi kan sebesar 4 juta. Juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Nah, itu kita bisa juga buat jurnalnya. Nah, itu penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Nah, penjualan itu 10 juta tadi kan. Terus beban pokok penjualannya 6 juta, persediaannya 4 juta, yang karena belum terrealisasi dari 4 juta. Terus dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok, dan lain sebagainya di laporan keuangan konsolidasian itu. Nah, bisa kita lihat yang PTP tadi penjualannya 10. Nah, PTS karena dia nggak nulis kan, jadi nggak ditulis, dia hanya nulis di persediaan PTS. Terus beban pokoknya 6 juta, terus persediaan ini jelas nggak ada kan PTP. Nah, ini persediaannya hanya di PTS. Nah, sebelum konsolidasi, nah ini tinggal masukkan penjualannya 10, beban pokok penjualannya 6, dan persediaannya 10 juta. Nah, kita eliminasi nih, biar dapat kan berapa jurnal skenario kedua ini. Nah, terus setelah kita eliminasi, nah yang pertama itu 10 juta untuk penjualannya. Terus beban pokoknya 6 juta, terus persediaannya 4 juta. Nah, dapatlah untuk hasil konsolidasinya itu sebesar 6 juta di persediaannya. Nah, terus untuk
skenario ketiga sebagai sebagian persediaan terjual. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya dia hanya terjualnya nggak seluruh, hanya sedikit yang terjual dan masih ada sisa. Nah, kalau yang pertama tadi kan udah terjual seluruh tuh. Jadi dia tahu keuntungan kerugiannya. Nah, terus yang kedua tadi belum terjual, persediaannya belum terjual. Jadi kita lihat berapa sisa persediaannya kan. Terus, nah, yang skenario ketiga ini sebagian persediaan terjual, nah sebagian lagi belum. Nah, kita bisa lihat dari skenario ketiga ini, nah presiden diperoleh dari PTP baru 75% yang terjual. Berarti ada 25% lagi kan yang belum terjual. Nah, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Nah, besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta. 25.000 kali 4 juta. Sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal. Nah, jurnalnya bagian laba atas entitas anak pada investasi dan pada entitas anak. Nah, itu sebesar 1 juta. Oke, karena transaksi penjualan persediaan dalam administrasi transaksi hulu ini, maka keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh oleh PTP. Nah, transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Nah, sementara itu PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7,5 juta. Nah, ini 75% kali 10 juta tadi. Nah, eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu senilai 10 juta. Nah, bisa dilihat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu ada 1 juta. Terus dieliminasi dengan mengurangi akun persediaannya. Nah, akun beban penjualan pokok, penjualan dieliminasi sebesar 9 juta. Karena 1 juta tadi kan yang belum terrealisasi. Nah, karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya sebesar 4,5 juta. 75% tadi dikalikan dengan 6 juta. Nah, jurnal eliminasi yang harus kita buat itu, nah penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Nah, ini ada 10 juta, beban pokok tadi 9 juta, dan persediaannya 1 juta. Itu yang sisanya tadi. Nah, kita bisa lihat dampaknya pada laporan keuangan konsolidasi. Nah, sehingga PTP ini memiliki penjualannya tadi masih 10 juta dan beban penjualannya masih 6 juta. Nah, di PTS nggak agak berubah ini. Nah, penjualannya jadi 12 juta, terus beban pokok penjualannya 7,5 juta, terus persediaan dari PTS ini masih ada tersisa 2,5 juta. Nah, sebelum konsolidasi bisa kita lihat penjualannya itu ada 22 juta. Terus beban pokok penjualannya 13,5 juta. Terus persediaannya 2,5 juta. Nah, ini harus kita eliminasi nih. Nah, karena penjualannya tadi 10 juta, ya tetap kita eliminasi 10 juta. Nah, tapi beban pokok penjualan tadi kan 9 juta yang telah terrealisasi tadi kan. Nah, sehingga 9 juta untuk beban pokok. Nah, terus di harga persediaannya karena belum terrealisasi tadi 1 juta, jadi kita eliminasi dengan 1 juta. Nah, sehingga konsolidasinya penjualan 12 juta, beban pokok penjualannya 4,5 juta, dan persediaannya 1,5 juta. Nah, ini saling berkaitan ya dari soal pertama tadi kan. Nah, terus kita bisa melihat nih, ada transaksi hulu, penjualan persediaan, dan juga nanti kita bakal bahas terkait transaksi hilir. Oke, kita masuk ke transaksi hulu dulu ya. Apa sih? Nah, transaksi hulu ini untuk meroleh pemahaman tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan digunakan ya contoh lanjutan dari contoh yang kita pakai tadi kan. Langsung saja. Nah, transaksi hulu penjualan persediaan. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Antalas per 31 Desember 2020. Nah, di sini ada beberapa nama-nama akunnya seperti kas, piutang, dan lain sebagainya sampai kita. Nah, di sini ada dua kan, karena kita konsolidasi terkait PT Nusantara dan PT Andalas tadi. Yang bisa kita lihat dari kas hingga dividennya. Kalau PT Nusantara nih sebagai induknya itu memiliki debitnya 12, ya totalnya itu ada 12
12 miliar 890 juta. Oke, terus selanjutnya ada PT Andalas itu ada 3 miliar. Nah, kita bisa lihat dari informasi tambahan di sini. Nah, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nah, nilai wajar kepentingan dan pengendalian sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Nah, selama tahun 2020, PT Andalas melakukan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Terus yang ketiga ada dalam transaksi penjualan dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Nah, sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Nah, bisa kita lihat untuk prosedur konsolidasi tahun pertama 2020 ini. Nah, 1 Januari 2020, nah kita melihat kan eh, jurnalnya investasi pada PT Andalas pada kas itu sebesar 900 juta. Itu dari informasi tambahan tadi bahwasannya PT Nusantara telah melakukan pembelian pada PT Andalas. Nah, dia membeli perusahaan anaknya. Jadi investasi pada PT Andalas pada kas 900 juta berkurang. Terus pada 31 Desember 2020, nah itu kita mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas. Nah itu 200 juta tadi kali 75%. Nah ini untuk jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Nah, itu sebesar 150 juta. Nah itu didapat dari 200 juta kali 75%. Oke lanjut di 31 Desember 2020 selanjutnya. Dari informasi tambahan tadi. Nah, ini mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Nah, itu ada 50 juta kali 75%. Nah, sehingga kas pada investasi pada PT Andalasnya itu sebesar 37 juta 500 ribu. Nah, selama periode 2020 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 60 juta. Nah, dari 100 juta tadi dikurang 40 juta. Nah, hingga akhir periode 2020 persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Nah, lanjut nih, PT Nusantara harus menanggung keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan. Nah, dia harus mencatat lagi karena hingga 2020 tadi persediaannya belum terjual, belum terrealisasi. Nah, sehingga jurnalnya bagian laba PT Andalas pada investasi pada PT Andalas itu sebesar 60 juta. Nah, itu dapat dari mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi 100 juta kurang 40 juta. Oke, kita akan buat jurnal eliminasinya tahun 2020. Nah, perhitungan nilai aset neto, aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan dan pengendalian dan atas aset neto berikut. Nah, kita bisa melihat ya, untuk perhitungan jurnal eliminasinya pada tabel 5.5, itu saldo awal PT Nusantara sebagai perusahaan induknya sebesar 75%. Nah, terus non kepentingan pengendaliannya 25% dari anaknya. Nah, itu saldo awal 900 juta dari PT Nusantara dan non pengendaliannya 300 juta. Nah, dan seterusnya hingga bagian laba atas PT Andalasnya itu, PT anaknya sebesar 90 juta. Nah, bisa kita lihat untuk jurnal eliminasi merupakan dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara ini dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Nah, kita bisa lihat ya untuk kertas kerja konsolidasian pada tabel 5.6. Nah, itu ada laporan laba rugi, laba neto konsolidasian, bagian induk atas laba neto, laporan perubahan saldo laba, terus laporan posisi keuangan, nah hingga liabilitas dan ekuitas. Nah, itu untuk terkait kertas kerja konsolidasian 2020-nya. Terus kita bisa lihat untuk prosedur konsolidasian tahun kedua.
Nah, ini ada periode berikutnya. Tadi ada 2021. Nah, PTN Dallas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Nah, persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Nah, jadi dia tidak ada persediaan yang tidak terrealisasi. Jadi dia langsung ya, karena dia sudah terrealisasi semuanya terkait persediaan tadi. Nah, pencatatannya bisa kita lihat pada 31 Desember 2021. Nah, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Nah, itu sebesar 187.500.000. Nah, ini mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas. Nah, itu didapat dari 250 juta dikali 75%. Nah, 31 Desember berikutnya. Nah, ini mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas tadi 100 juta dikali 75%. Nah, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Nah, persediaan PT Andalas ini diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2020 telah terjual seluruhnya pada tahun 2021. Nah, oleh karenanya keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta telah terrealisasi. Namun namun jika selama 2021 dapat transaksi hulu, penjualan persediaan yang baru, maka muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Nah, dari hulu ini kita bisa lihat kan apakah persediaan tersebut sudah habis ataukah masih ada sisa. Nah, jadi dalam satu periode dimungkinkan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. Nah, kita bisa lihat ya dalam jurnal 31 Desember 2021, nah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 60 juta. Nah, kita bisa setelah itu kita harus buat jurnal eliminasi 2021-nya pada tabel 5.7. Nah, itu perhitungan nilai tercatatnya. Bisa kita lihat bahwasannya bagian laba atas PT Andalas ini sebesar 247.500.000. Nah, terus kita melihat lagi nih jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Nah, itu kita bisa lihat dari saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non pengendali. Nah, itu berada di debit serta dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali itu berada di kredit. Oke, kita langsung masuk lagi ya. Setelah itu kita bakal membuat lagi kertas kerja konsolidasian pada 2021 ini. Nah, itu dari skema yang tadi itu kita bakal balik lagi nih untuk memasukkannya ke kertas kerja konsolidasiannya. Nah, ini untuk yang 2021 bahwa terkait total asetnya itu ada PT Nusantara sebesar 8 juta 8 miliar 230.500.000 dan PT Andalas sebesar 2 miliar 300 juta. Ya, itu terkait eh transaksi hulu tadi ya. Nah, terus kita bakal membahas terkait transaksi hilir penjualan persediaan. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel 5.9. Nah, PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Nah, kita bisa lihat untuk transaksi hilir ini tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi ini terkait penjualan persediaan digunakan ilustrasi yang sama seperti contoh hulu tadi. Nah, dengan menyesuaikan saldo pada beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak dan entitas induknya. Kita nanti bakal melihat ya perbedaan antara hulu dan hilir ini. Nah, lanjut ke tabel 5.9 tadi. Nah, bisa dilihat untuk eh totalnya PT Nusantara itu 12.920.500.000 dan PT Andalas sebesar ya 300 juta. Nah, ini karena kita masih menggunakan yang sama tadi sebelumnya seperti di hulu.
Nah, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Raca saldo kedua perusahaan per 31 Desember. Nah, bisa kita lihat untuk prosedur konsolidasian tahun pertamanya, ini 2020. Nah, kita bisa lihat untuk mencatat pembelian saham PT Andalas itu pada 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas pada kas 19 juta, terus 30 Desember. Nah, ini secara ininya sama dengan hulu tadi. Nah, kita bakal langsung lanjut ke jurnal eliminasi saja karena ada sedikit perbedaan di sini. Oke. Nah, untuk tabel 5.10 jurnal eliminasi 2020-nya, nah bisa kita lihat untuk bagian laba atas PT Andalasnya itu 12 127.500.000 dan kepentingan non pengendalinya 42.500.000. Nah, mengapa seperti hal itu? Nah, ini bisa kita lihat dari jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Nah, bisa kita lihat saham biasa, saldo labanya, dan lain sebagainya. Nah, persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hilir harus dieliminasi. Nah, keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Nah, bisa kita lihat dari kertas kerja konsolidasian 2020. Nah, bahwasannya total liabilitasnya 7 juta itu berkurang ya. Karena yang hulu tadi bisa kita lihat sangat tinggi gitu kan di tahun 2020-nya. Nah, maaf, sedikit rendah di hulu. Nah, di hulu tadi total liabilitasnya 7 miliar 590 juta. Sedangkan di eh, hilir itu 767 miliar 620 juta 500. Nah, ini sedikit meningkat. Nah, bisa kawan-kawan bandingkan terkait hulu dan hilir ini bahwasannya di hilir bakal banyak peningkatan baik aset, terus saldo laba akhir, terus total liabilitas dan ekuitasnya. Nah, itu sedikit eh, membedakan dari hulu dan hilir ini. Terus kita bakal masuk ke bagian transaksi penjualan jasa. Nah, entitas induk dan juga entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Nah, entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya, induk memberikan kepada anak. Nah, seperti halnya transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Baik dia mau ke anak, mau ke induk, induk mau ke anak, itu semuanya harus dieliminasi. Nah, eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Nah, ini hanya eliminasi biasa, tidak sekompleks dari kita melakukan penjualan persediaan tadi. Nah, dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Nah, oleh karenanya eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan, jasa, dan beban. Nah, bisa kita lihat contoh di 5.4. Dampak transaksi penjualan jasa terdapat terhadap jurnal eliminasi. Nah, ini ada PT Palapa ya, PTP, memiliki 100% saham PT Samudra PTS pada Desember 2020. Nah, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS besar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020 sampai 30 Desember 2020. Nah, tetapi PTS ini belum membayar tagihan tersebut. Nah, sehingga kita harus membuat jurnalnya. Nah, piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 20 juta karena PTS belum membayar tagihan tersebut. Yang sangat simpel ya dibandingkan dengan persediaan tadi, yang sangat kompleks. Terus kita bakal mencatat beban perawatan mesinnya.
Nah, beban perawatan pada utang usaha itu sebesar 20 juta. Karena walaupun belum dibayar terkait jasa perawatannya, itu kan perlu juga untuk beban perawatan. Nah, terus pendapatan jasa yang diakui PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PTS. Sedangkan di sisi PTS, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk. Nah, sehingga kita harus membuat jurnal lagi pendapatan jasa pada beban perawatannya sebesar 20 juta. Nah, dia saling berkaitan ya, mau entitas anak atau induk, ya dia harus membuat untuk jurnal eliminasinya. Nah, mungkin itu ya terkait pembahasan kita transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Nah, yang membedakan persediaan itu lebih kompleks dibandingkan dengan jasa. Nah, bisa kita lihat dari pembuatan jurnal eliminasinya, terus kita membuat lagi terkait kertas kerja konsolidasiannya. Nah, dibandingkan dengan jasa, jasa itu hanya membuat jurnal. Nah, bisa kita lihat di berbagai ilustrasi komprehensif ini. Nah, dari jasa itu hanya membuat jurnal dan bakal dimasukkan ke buku besar. Nah, tidak sekompleks dari persediaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kali ini terkait transaksi entitas induk dan entitas anak. Nah, setelah ini kita bakal ada kelanjutan ya terkait setelah kita membahas persediaan dan jasa, kita bakal membahas aset tetap. Nah, mungkin di next pertemuan kita bakal bahas lagi terkait aset tetap. Nah, mungkin itu saja. Baik, Hari, terima kasih. Oke.